Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Zandi Kismin. Kisah-kisah misteri. Bercanda, bercanda. Gimana kabarnya Mbak Budi? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga semuanya sehat walafiat ya. Amin. Gue mau nanya nih, kalau kalian lagi gabut ngapain aja sih? Apakah scroll TikTok atau Shopee? Atau lu ngitungin beras satu-satu gitu? 10.003, 10.004, 10.005, 10.006, 10.007, 10.008, gengs. Yeah! Itu mah biasa aja. Yang kreatif dikit ngapa? Kayak yang kita akan bahas di video ini nih. Walaupun lagi gabut, tapi tetap bermanfaat bagi banyak orang. Cuma apa jadinya sih kalau misalkan penemu yang menemukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi halayak ramai, tapi bumerang bagi dirinya sendiri. Dalam artian, penemuannya itu menjadi malapetaka bagi penemunya. Ya bisa dibilang sebagai malaikat pencabut nyawa. Penasaran kan siapa aja? Tonton terus video ini ya. Sebelum kita mulai videonya, gue ingetin lagi nih kalian. Ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat gue upload video-video baru berikutnya. Take your pillow and enjoy this video. Yang pertama adalah Henry Smolinski. Gue mau nanya nih, ada yang pernah nonton Harry Potter and the Chamber of Secrets? Nah, di sana itu kan ada scene di mana Harry dan Ron itu melakukan perjalanan ke Hogwarts. Tapi pada saat di stasiun, terus mereka tidak bisa menembus peron 9,5. Apa jadinya? Mereka berangkat menggunakan mobil orang tuanya Ron. Nah, mobil orang tuanya Ron ini bisa terbang dan melakukan perjalanan waktu. We need to find the train. Okay. Tapi di sini kita nggak bahas film Harry Potter-nya ya. Kita bahas mengenai Henry Smolinski-nya. Henry Smolinski merupakan penemu mobil terbang. Kebayangkan kalau perjalanan macet, terus buru-buru, apalagi perutnya mules. Ya jadinya kan kita tinggal terbang aja, jadi gampang perjalanannya lancar. Mobil terbang ini sudah ada pada tahun 1970-an. Benda ini terbuat dari dua gabungan kendaraan, yaitu dari pesawat Cessna dan satu lagi mobil Ford. Jadi mobil miliknya itu dimodifikasi sedemikian rupa, depannya itu mobilnya, sedangkan di belakangnya dan maksudnya ekor mobilnya itu dipasang ekor pesawat dan juga ditambah sayap pesawat Cessna. Ketika uji coba, Henry berhasil menerbangkan mobil pesawatnya itu. Namun dia lupa, sayap pesawat Cessna ini didesain untuk mudah untuk dibongkar. Pada akhirnya ketika lepas landas, pada tahun 1973, mobil yang diterbangkan oleh Henry itu jatuh ke tanah. Ya jatuh bebas gitu. Serem juga ya. Yang kedua adalah Franz Reichelt. Franz Reichelt merupakan seorang yang berkebangsaan Prancis. Dia mati konyol, tapi temuannya ini bermanfaat untuk angkatan udara, yaitu alat yang berfungsi untuk membantu seorang pilot untuk kabur dari pesawat yang sedang trouble. Ya, apa coba? Parasut. Rachel mendapatkan ide ini ketika dia naik pesawat percobaan dari Wright bersaudara, yaitu dua saudara yang menemukan pesawat pada tahun 1903. Yang uniknya nih,
Kan kalau misalnya penemu seperti itu kan ya antara pilot, terus ilmuwan, atau profesor, atau seorang yang memiliki predikat khusus di masyarakat. Tapi Franz Reichelt ini merupakan seorang tukang jahit, gengs. Nah, gini ceritanya pas dia mau melakukan sebuah eksperimen mengenai parasut. Dia melakukan uji coba terhadap sebuah manekin yang dia jatuhkan dari gedung yang memiliki ketinggian tertentu. Dan berhasil. Pada akhirnya dia memiliki kepercayaan diri, yang mana dia ingin melakukan eksperimennya terhadap dirinya sendiri. Jadi dia loncat menggunakan parasut buatan dia dan loncat dari ketinggian Menara Eiffel pada bulan Februari 1912. Nah, sebelum dia melakukan aksinya tersebut, dia mengundang wali kota, mengundang karyawan lagi, mengundang wartawan, dan mengundang masyarakat yang ada di sana pada masa itu untuk menyaksikan penemuannya. Akan tetapi pada saat dia mau loncat ya dia ragu-ragu. Lah, ini loncat nggak ya? Oh, tinggi banget nih. Loncat nggak ya? Cuman kepalang tanggung dan kepalang malu. Dia sudah mengundang wartawan, wali kota, dan lain-lain. Akhirnya dia melompat ke bawah. Tapi naas, geng. Saat dia melompat ke bawah, kain yang dia desain seperti parasut tidak bekerja dengan baik. Pada akhirnya, dia jatuh bebas ke tanah dan tewas seketika. Yang ketiga adalah Marie Curie. Marie Curie adalah penemu wanita yang pertama dan satu-satunya yang mendapatkan 2 kali penghargaan Nobel pada saat itu karena penelitiannya di bidang radiasi untuk mengobati kanker. Karena berkat temuannya kita memiliki alat yang dinamakan X-ray dan kemoterapi. Tapi karena zaman dulu itu kita nggak tahu bagaimana menangani zat-zat radioaktif dan mengontrol zat yang bersifat radiasi. Ya, terbilang masih baru dalam bidang tersebut. Akhirnya, Marie Curie tidak menyadari bahwa zat tersebut itu berbahaya. Bahkan, dia menyimpan zat-zat radiasi tersebut sebagai pajangan di rumahnya. Nah, zat itu bernama radium. Nah, radium itu kalau misalkan kita olesi ke tangan, ke benda apapun itu menjadi glowing. Jadi kalau misalkan kalian ingin glowing, ya nggak usah pakai skincare mahal, pakainya radium aja. Pada tahun 1934, Marie Curie meninggal akibat kanker yang dideritanya, yang mana kanker tersebut diakibatkan oleh radiasi dari radium. Bahkan buku catatannya sampai hari ini masih dikunci rapat di dalam peti tembaga karena buku tersebut mengandung zat radiasi aktif. Serem juga ya kalau misalkan kita megang. Ya lama-kelamaan kan kalau nggak salah radium itu kan bisa mengkroposkan tulang. Yang keempat adalah Thomas Andrews. Nah, ada yang tahu nggak nih Thomas Andrews itu penemu apa? Nah, penemuannya juga sempat menjadi film yang terkenal pada tahun 1990-an, yaitu bintang utamanya mirip kayak gua, yaitu Leonardo DiCaprio. Thomas Andrews merupakan orang yang mendesain kapal super mewah dan super canggih pada masanya. Nah, waktu itu juga kita sempat bahas Titanic ya. Nih, kalau belum lihat ini ya detailnya. Sempat juga Andrews ini menciptakan kembaran dari Titanic, yaitu kapal Olympic. Dan kapal Olympic ini berhasil beroperasi. Namun untuk Titanic, setelah 4 hari perilisan Titanic, kapal mewah tersebut tenggelam karena menabrak gunung es. Dan parahnya, tabrakannya tersebut berefek pada lambung kapal. Akhirnya, 1.500 penumpang tewas, termasuk Andrews sendiri. Dan jasadnya tidak diketemukan sampai hari ini.
Yang terakhir adalah Carol Socek. Carol Socek adalah stuntman dan dikenal sebagai orang ke-8 yang berhasil menaklukkan air terjun Niagara, yang mana dia itu masuk ke dalam tong yang dia desain sendiri untuk tong anti guncangan. Tapi ya yang namanya stuntman, dia suka dengan hal-hal yang ekstrim. Pada akhirnya di Houston Astrodome Amerika Serikat, dia memperagakan kembali tong anti guncangannya. Dia memperagakan tong ciptanya ini kepada halayak ramai. Bagaimana tong tersebut berfungsi dengan baik. Tapi naas, tongnya nggak jatuh di tengah-tengah kolam yang berisi air. Jadi pas pertunjukan itu disediakan kolam yang diameternya itu lumayan luas. Tapi tongnya dijatuhkan dari atas, tidak mengenai air sepenuhnya. Jadi mengenai sisi bagian dari kolam tersebut. Akhirnya dia mengalami cedera parah, yaitu tengkorak yang retak dan tulang rusuk yang patah. Dan setelah beberapa hari, Carol Socek meninggal dunia. Nah, itu gengs, 5 penemu yang tewas karena penemuannya sendiri. Tapi menurut gua sih yang serem itu ya yang Franz Reichelt ya. Ya bukan dari tenaga ahli, namun dari seorang tukang jahit, yang mana dia memperagakan temuannya dari atas Menara Eiffel. Dan parahnya lagi yang gue baca dari artikel-artikel di internet, dia dicap sebagai penemu tewas disebabkan oleh penemuannya sendiri. Tapi pada akhirnya temuannya itu dikembangkan kembali dan bermanfaat bagi dunia hingga sampai saat ini. Oke, sebelum kita berpisah, gue ingetin lagi nih kalian, ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat gue upload video-video baru berikutnya. Gue Azan, sampai jumpa di video-video Kismin berikutnya. Cheerio, Assalamualaikum.